Oke, selamat datang kembali teman-teman. Sekarang kita sudah bersama seseorang yang belakangan ini viral sekali karena profesinya sebagai seorang pilot. Mungkin teman-teman sudah tahu, the one and only YouTuber pilot atau pilot YouTuber dengan subscriber terbanyak di dunia, Captain Vincent Raditya. Vincent Raditya. Halo guys, salam sejahtera, kembali dengan Captain Vincent. Captain Vincent Raditya. Halo guys, salam rotate. Menjemput 1 juta subscriber Captain Vincent. Semoga vlognya menjadi 1 juta subscriber. Wow, luar biasa. Selalu hadir di tempat ini, jangan kemana-mana. Pasti pak. Pesawat pertama yang dibeli dari hasil YouTube guys. Memberikan inspirasi buat kalian semua, apalagi kaum milenial. Sukses terus buat apapun yang kalian kerjakan. Channel Pilot Indonesia akan menjadi channel pilot dengan subscriber terbanyak di dunia. Thank you guys, sampai jumpa di video saya berikutnya. Bye. Cap, terima kasih sudah datang di channel kami. Mungkin kita ada pertanyaan sedikit. Boleh, mengenai YouTuber ini kan memang jarang ya yang dalam arti meng-highlight profesinya untuk menjadi konten. Nah itu makanya kenapa ini menjadi inspirasi saya juga, karena ke depan saya ada rencana terinspirasi dari Captain Vincent untuk membuat channel tentang pekerjaan saya di siar radio. Oke. Nah itu cukup banyak menginspirasi dari untuk saya pribadi. Nah balik lagi ke Captain Vincent, ada beberapa pertanyaan yang sudah kita kumpulkan. Ada tidak terlalu banyak sih. Awal mula menjadi pilot, Cap, itu terinspirasinya dari mana, Cap? Ya karena memang cita-cita dari kecil, sudah pengen dari kecilnya. Jadi orang tua bukan pilot ya? Bukan. Bukan inspirasi, tapi memang udah cita-cita jalan hidup yang saya mau ambil dari kecil. Berarti memang sudah terarah dari kecil. Betul. Gitu. Cuman dihalangi kan, orang tua nggak setuju, keluarga nggak setuju. Oh, awalnya emang nggak setuju ya? Kita mesti fight dulu, berjuang dulu, baru bisa dapat. Dan in the end of the road, mereka sekarang juga bangga ya? Oh bangga, malah nanya terus, kamu kapan terbang? Mana? Ya, dulu enggak. Mau jadi pilot? Oh enggak, tanya nenekku. Tanya ini. Ya, mungkin sama dengan Mas Denny mungkin ya, ketika memilih profesi sebagai profesional ilusionis. Kita keluarga Asia itu kan selalu begitu ya. Kalau pekerjaannya nggak sesuai dengan yang sudah dirintis sama keluarga, kayaknya harus punya reason yang kuat kan? Betul. Tapi yang nggak menghalangi ya buat semua yang nonton di sini, semoga terinspirasi nih, bisa sukses. Kalau memang sukses tapi tanggung jawab ya. Betul. Pilihannya itu harus sukses ya. Harus dong. Terjawab tuh satu. Ya. Berarti kurang lebih sudah 9 tahun nih, Cap, menjadi captain. Ya kalau dihitung dari training semua dari untuk 10 tahun dari awal saya jadi pilot. Tapi cita-citanya ya puluhan tahun. Iya. Merintis itu yang susah. 10 tahun. Berarti bisa dibilang cita-citanya tercapai. Iya. 10 tahun berarti itu waktu itu Mas Denny pertama dimunculin di Master ya. Iya, 2009. Saya Denny Darko, selamat malam. Selama 10 tahun itu, Captain ada pengalaman mengerikan nggak sih selama menjadi pilot? Ada aja lah ya pasti ya. Awalnya kan mengerikan atau enggak tergantung dari kita. Seberapa mengerikan itu setiap orang tuh beda-beda. Jadi taraf mengeramkan itu gini seorang mungkin, beda-beda. lebih gini kan. Biasanya banyak orang nanya ke saya sebagai seorang musician, pernah gagal nggak sih? Tapi seperti itu juga pernah ya, ada trouble waktu terbang atau Itu apa? bukan gagal, tapi kalau gagal mendarat karena dia trafficnya padat, ya kan kita batalkan, kita pindah divert juga Itu pernah beberapa gagal. kali. Tapi kalau dalam konsepnya ini profesi, Atau mungkin ini, penumpang tiba-tiba ada yang kritis atau emergency. kritis sih enggak ya, kita nggak sampai kayak gitu karena handling saya selama ini nggak sampai terjadi emergency, nggak pernah. Maksudnya mereka health condition gitu loh, kayak di tengah-tengah terus tiba-tiba harus landing. Pernah saya, Pernah. Itu gimana? ditayangkan di YouTube juga. Oh gitu? Kalau salah saya bawa penumpang sakit waktu itu lagi mau ke Aceh. Ada penumpang sakit di pesawat saya. Kita ada penumpang sakit nih. Sakitnya apa saja? Ini nggak bisa napas deh. Dokter bilang ini kita perlu stetoskop. Yang diperlukan untuk keselamatan itu nomor 1. Itu kejadiannya di atas Medan. Jadi kejadian di atas Medan, ya udah saya minta dicepatkan katanya. Nah, karena medical emergency, nyawa orang itu nomor 1 buat saya. Walaupun cuma 1 orang gitu. Walaupun 1 orang, itu benar-benar berharga. Ya, tergantung ya, balik lagi. Ada pilot yang
nanti dulu ini gimana. Tapi akhirnya itu. Kalau saya ada apapun ya, alat saya ada apapun di pesawat, sesak napas, mau pakai oksigen silahkan. Ya silahkan ya. Yang penting orang ini sudah melakukan sesuai dengan prosedur, ya kan? Mana ada dokter nggak misalnya gitu? Ada dokter ada license-nya nggak? Dan akhirnya pas mendarat dia itu selamat. Pernah juga nggak selamat pernah. Iya. Tapi yang penting upayanya itu tadi. Kalau ini waktu itu saya belum jadi kapten, jadi belum jadi kapten, saya nggak bisa berhak. Kata kapten jangan pakai oksigen, kata kapten jangan ini segala macam. Saya nggak bisa apa-apa karena itu bukan keputusan saya. Nah, kalau saya kewenangan saya apapun yang saya bisa kasih saya kasih. Nanti urusan nanti dengan perusahaan itu nanti saya. Biar saya. Yang penting urusan dia selamat dulu. Karena pasti repot tuh. Paperwork lah segala macam, pemakaian ini dan lain sebagainya itu repot. Karena kan di luar prosedur ya Cap. Tapi ya nggak ada masalah buat nyawa orang ya kita fight buat dia. Itu lumayan menyeramkan ya kalau harus memilih antara itu tadi. Kalau kita juga pasti kita nggak mau meninggal dong. Ya kalau misalnya kita ada perlu misalnya equipment dan ternyata nggak boleh misalnya, ya dia kan nggak ngerti. Kalau memang kebetulan ada dokternya, dia tahu ada kitnya, kita bisa gunakan, silahkan gunakan. Tapi belum tentu pasti di benar tiap flight itu ada dokter yang kebetulan jadi passenger sih. Kebetulan kemana ada? Waktu sama saya, waktu saya berguna sebagai seorang kapten. Tapi bagaimana memitigasi resiko seminimal mungkin, resiko sekecil apapun berarti harus dimitigasi berarti. Iya, karena gini, seorang pilot itu bukan cuma seorang yang bawa pesawat. Iya, bukan supir. Bukan. Dia juga supirnya pesawat, dia juga dokternya pesawat, dia juga pemimpinnya penerbangan, ya kan? Dan banyak lain sebagainya. Dia decision maker, dia harus tahu semua. Pesawatnya rusak, apa yang action pertama habis dokter diagnosanya seperti apa? Setelah didiagnosa oleh dia, bisa lah baru dia berpikir lagi yang lain. Oke, ini actionnya apa? Mesti kasih obat apa ini? Yang supaya pesawatnya mendingan. Nah, inilah seorang pilot. Panjang kalau dijabarkan itu panjang banget. Tapi pilot itu benar-benar pekerjaannya besar sekali ya. Memungkinkan untuk mereka melakukan kesalahan bisa nggak? Bisa aja. Satu kesalahan kadang-kadang outcome-nya itu bisa nggak bagus. Nah makanya untuk jadi pilot itu benar-benar diisilah ilmu sebanyak-banyaknya untuk mempersiapkan, membekali nih. Kalau kita lagi mendaki gunung nih, di tengah-tengah itu ada sesuatu kita punya. Ada di ransel. Ada. Ya ada nih, semua ada. Jangan sampai ke sana udah nggak ada nih, GPS nggak ada, GPS hilang. Ya gitulah, itu salah satunya. Misalnya saya terbang pesawat kecil, saya terbang punya primary GPS, saya punya di HP saya satunya ada secondary GPS, di HP saya satunya pun ada backup channel. Dan juga saya banyak opsi lah, kalau misalnya nggak ada itu semua mati, saya terbang pakai referensi apa, VOR pakai ini, ADF saya pakai ini, sudah dipersiapkan semua. Jadi itu adalah well prepared pilot. Kalau itu faktor internal ya. Kalau faktor eksternal misalkan seperti mother nature, bencana alam, itu bisa diprediksi. Kalau yang tidak bisa kita prediksi, misalnya kayak tsunami gitu kan. Sampai sekarang sih saya puji Tuhan nggak pernah ngerasain ya. Tapi ya selama ini kalau masalah mother nature, kalau cuaca dan lain sebagainya, cuaca ini bisa diprediksi. Biasanya sebelum kita terbang nih ada ini cuaca segini, nanti ada cyclone di sini, terus ada typhoon di sini ya kan, kita bisa lihat nih. Kita hindarin. Misalnya pun ada, bagaimana kita lewat yang di arah yang nggak kena gitu kan, biasanya kayak gitu caranya. Di sini ada volcanic ash, walaupun dia keluar erupsi, tapi semua sudah dikasih tahu dan ini hindari rute ini, kita lewat sini. Nah, jadi diprediksi sudah, alatnya pun pesawatnya juga canggih sekali. Pesawat itu bisa melihat sampai 320 nautical mile ke depan cuaca kita seperti apa. Nah, kita gunakan tools juga. Jadi dengan alat yang ada, dengan teknologi, dengan data-data yang ada, should be not as hard kita untuk menjaga resiko, karena waktu terbang ini adalah manajemen resiko. Gitu. Berarti tidak mudah ya menjalankan profesi sebagai seorang pilot, karena yang selama ini kita tahu. Nah ini berhubungan dengan pertanyaan berikutnya kan. Yang kita tahu ya sebagai orang awam nih, yang enak-enaknya saja. Contohnya, yang kita tahu ini gaji pilot tuh luar biasa besar. Itu benar nggak sih, Cap? Kan belum pernah kan masuk cuaca yang mengerikan. Pura sampai pesawatnya keluarin bunyi-bunyi aneh kayak begitu. Itu tuh rasanya gajimu kecil.